Kira-kira berapa sih bayaran uang sekolah anaknya? SPP per bulannya sekitar 1,6. Hampir 4 juta. Ya, 4 itu bayarannya hampir 3 juta, 2,9. Gaji guru di Indonesia itu luar biasa kecilnya, nyampe 2 juta sebulan. Padahal ini sudah level kepala sekolah. Gurunya bahkan gajinya ada yang cuman 450.000 per bulan. Nah, kebayang nggak? 10 tahun ke depan, anak-anak muda yang pintar-pintar itu pada kabur semua ke luar negeri. Nggak mau lagi di Indonesia, nggak ada lagi orang-orang pintar di Indonesia. Terus Indonesia itu harapannya menjadi Indonesia emas itu kayak mana? Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Ramai warga-warga Indonesia yang menyombongkan kekayaannya, sumber daya alam, dan lain-lainnya. Tapi fakta yang sesungguhnya, kita ini masih kalah jauh dengan negara jiran kita, Malaysia. Dari sistem pendidikan, sistem kesehatannya, kesehatan itu di Malaysia itu sangatlah murah, geng. Bahkan termurah mendunia. Mana ada negara lain yang bayarnya itu hanya RM1 dan setiap bulan itu tak ada pungutan biaya untuk rakyatnya. Begitu makmurnya Malaysia. Saya pribadi iri dengan program-program di Malaysia, meskipun banyak hujatan-hujatan dan juga banyak youtuber Indonesia yang merendahkan Malaysia. Dan baru-baru ini juga viral di Indonesia, itu warga negara Indonesia lebih nyaman dan nak berpindah menjadi warga negara lainnya ataupun pindah ke negara jiran-jiran kita. Di video berikut ini yang mau saya putar yang pertama, yaitu berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua kepada anak ataupun budak-budak yang sekolah di bagian Bogor, Indonesia. Yuk ikutin aku, kita bakal tanyain ibu-ibu yang tinggal di Bogor dan sekitarnya. Kira-kira berapa sih bayaran uang sekolah anaknya? Amperin perkumpulan ibu-ibu ini. Mau nanya anaknya sekolah di mana, level berapa, terus bayaran per bulannya berapa sih? Di TB Taruna Bangsa level 5 per bulannya 1,4. Sekolahnya di Sekolah Dian Harapan, punya level 9 bayarannya 1,3. Sekolahnya di Besoa Bina Insani di level 10. SPP per bulannya sekitar 1,6. Aku ada 2, sekolahnya di BPK Penabur Sentul. Yang satu grade 8 tuh bayarannya hampir 4 juta. Ya, 4 itu bayarannya hampir 3 juta, 2,9. Dia sekolahnya di Cipta Cendikia Bogor, per bulannya itu 1,1. Anaknya sekolah di High School Prancamaya, kelas 3 SD, bayarannya per bulan sekitar 4 jutaan. Di Penabur Sentul City untuk levelnya kelas 3 SD bayarannya 3 jutaan. Sekolahnya di Highfield Bogor ya, di Lawang Gintung, sekarang kelas 9. Per 3 bulan itu bayar 8,2 juta. Pembayaran anak sekolah itu dari 1.600.000 sampai 5 juta per bulan. Sementara berapa gaji cikgu di Indonesia? Gaji guru di Indonesia itu luar biasa kecilnya. Gua kemarin baru saja menginterview seorang ex kepala sekolah. Ternyata gajinya nyampe 2 juta sebulan. Padahal ini sudah level kepala sekolah. Gurunya bahkan gajinya ada yang cuman 450.000 per bulan. Ironinya di daerah itu, anggota dewan menerima take home pay hingga puluhan juta rupiah per bulan. Di daerah yang gaji gurunya hanya ratusan ribu, gaji anggota dewannya sudah mencapai puluhan juta. Artinya di daerah tersebut, atau mungkin ini gambaran seluruh pendidikan di negara kita, pekerjaan anggota dewan itu lebih penting daripada pekerjaan guru. Padahal anggota dewan banyak banget oknum-oknumnya yang tertangkap korupsi. Sementara guru yang harusnya mendidik masyarakat kita supaya nggak korupsi, malah kesejahteraannya sangat rendah. Kalau kita ingin memperbaiki korupsi di negara kita, menurut gue, perbaiki dulu pendidikan dasar di negara kita. Dan pendidikan dasar itu diperbaiki nomor 1 dari memperbaiki kesejahteraan gurunya. Dan bukan cuma
hanya perbaiki kesejahteraan gurunya, tapi juga meningkatkan kapasitas gurunya supaya bisa mengajar dengan lebih baik. Sebelum itu dilakukan, mohon maaf, negara kita nggak akan pernah bisa bebas dari korupsi. Dari sini kita tengok dari pembayaran murid ataupun wali murid kepada sekolah itu tak sesuai dengan gaji cinggunya. Maka dari itu ramai orang-orang kita Indonesia itu lebih nyaman, ada juga ramai yang berpindah ke negara jiran-jiran kita karena ketidaksesuaian antara penghasilan dan pengeluaran di Indonesia. Katanya Indonesia ini akan menuju Indonesia emas tahun 2045. Tapi kalau program-program ini dan para koruptor itu masih aja berlaku dan ramai, macam mana kita nak menuju Indonesia emas tahun 2045? Nah, kebayang nggak? 10 tahun ke depan, anak-anak muda yang pintar-pintar itu pada kabur semua ke luar negeri. Gak mau lagi di Indonesia, gak ada lagi orang-orang pintar di Indonesia. Terus Indonesia itu harapannya menjadi Indonesia emas itu kayak mana? Gak mungkin banget, itu bullshit, opung. Selama pejabat korupsi dan hukumannya gak sesuai, minimal ada hukuman perampasan aset bikin miskin, atau kalau bisa ya, hukuman mati kayak di Cina. Sejumlah platform media sosial seperti X ramai dengan tagar kabur aja dulu. Ya, tagar yang intinya keinginan atau ajakan untuk kabur dari Indonesia ke luar negeri dengan asumsi dapat memiliki kesempatan lebih baik untuk sekolah, pekerjaan hingga kehidupan. Belakangan, warganet ramai-ramai menyerukan tagar kabur aja dulu di sejumlah media sosial. Kalau diklik kata kuncinya, yang muncul seperti ini. Beragam unggahan tentang ajakan pindah ke negara lain, entah dalam bentuk beasiswa pendidikan ataupun lowongan pekerjaan. Terkesan sederhana memang, tapi masifnya tagar ini jadi indikasi bahwa warganet sungguh-sungguh berniat meninggalkan tanah kelahirannya karena lelah dengan beragam problematika di negeri ini sampai berharap kesejahteraan hidup yang lebih layak dengan mencari peruntungan di negara lain. Memang segitunya. Yang pasti adalah pemerintah tuh punya PR besar, yaitu memastikan supaya lapangan pekerjaan industri itu mau mengabsorpsi. Maksudnya mau menyerap gitu ya. Ini kan yang masalah kan sekarang link and match-nya kan kurang. Jadi dari misalnya dari perguruan tinggi dia menghasilkan lulusan sekian puluh ribu gitu ya dalam satu kali wisuda. Terus yang sekian puluh ribu ini pemerintah itu nggak punya skema gitu. Dari mana? Dari pemerintah itu sebenarnya menugaskan industri untuk tadi menyerap tenaga kerja tadi. Beberapa negara disebut bisa jadi tujuan. Nah, salah satunya Singapura. Kalau mengintip dari data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebanyak 4.241 WNI memilih pindah menjadi warga negara Singapura periode 2019 sampai April 2023. Tidak hanya soal wisata, meski dinilai sebagai salah satu kota termahal di dunia, Singapura masih menjadi magnet bagi para pencari kerja maupun pelajar untuk menimba ilmu. Saya datang ke salah satu kampus di Singapura yang fokus pada bidang pembelajaran terapan dan ilmu sosial. Salah satu mahasiswanya berasal dari Indonesia. Saya tanya ke dia soal bagaimana dukungan pemerintah maupun universitas terkait studinya. Jadi banyak yang sudah dikerjakan atau yang dibantu oleh pemerintah seperti bantuan dalam bentuk dana ataupun seperti research. Jadi salah satunya adalah untuk bisnis skala kecil yang fokus dalam agriculture itu dibantu dalam pendanaan, also untuk inovasi. Selain mahasiswa muda yang juga tengah digalakan di sini adalah pendidikan bagi orang-orang yang berusia tua atau lanjut. Actually, many countries have invested a lot to study how the young children learn. Yeah. Right. But not many countries have spent money and resources to understand how the adults learn. Then the question is, how do you up the skills level of the adult population? So that's why we started this Skills Future movement, whereby we encourage people who have finished their school to continue upgrading themselves and keep themselves relevant. So in Singapore, we have this thing that we have started. It's called the Institute of Adult Learning. The Institute of Adult Learning is to understand the science of how adults learn.
Memang ya, kalau dimendang-mendingkan tidak ada habisnya. Tapi saya setuju kalau persoalan kualitas ini jadi masukan bagi pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan kesempatan dan kesejahteraan warganya untuk mendapat kehidupan yang lebih baik di negeri sendiri. Jadi, apakah kamu jadi salah satu yang berminat untuk kabur aja dulu? Tim Liputan Amsyad TV melaporkan. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri apa, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Ternyata benar, akhir-akhir ini banyak di berani kerja di Taiwan meskipun nggak bisa bahasanya, ada yang berani kerja di Jepang nggak ngerti apa-apa soal Jepang, ada yang kuliah di luar terus nggak mau balik, maunya kerja dan hidup di luar negeri aja, ada yang emang mau kabur dari Indonesia, bahkan petani sama buruh juga pun diambil. Gimana nih Indonesia mau maju kalau talent-talentnya lebih suka kerja di luar negeri? Tapi nggak bisa kita salahkan juga, rata-rata yang kerja di luar negeri dalam konteks negara tersebut lebih maju dari Indonesia memang biasanya lebih makmur. Yang kuliah di luar nggak balik karena di Indonesia nggak ada kerjaan, ilmunya kurang dihargai di negeri sendiri. Solusinya cuma satu, tingkatkan kesejahteraan pekerja apalagi para ahli-ahli itu. Sering kan kita pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, faktor utamanya biasanya pasti kesejahteraan alias gaji. Walaupun ada juga yang punya alasan lain seperti kenyamanan lingkungan kerja atau juga pengen challenge baru aja karena bosan kerja di tempat yang sama bertahun-tahun. Tapi saya yakin faktor gaji itu salah satu faktor utama. Nah, sama biar pekerja-pekerja jago ini nggak kabur ke luar negeri, ya gaji di sini kudu digedein. Taraf hidupnya kudu ditingkatin. Jangankan yang perlu keahlian spesifik ya. Teman-teman tenaga kerja seperti asisten rumah tangga, pekerja pabrik, pengasuh, banyak yang milih ke luar negeri ya karena ngerasa gaji di sana lebih gede, bisa kirim duit lebih ke kampung. Tapi duitnya siapa yang mau naikin itu gaji-gaji? Ngarepin investasi dari luar. Elon Musk kesini foto-foto doang, Jason Huang kesini makan gultik doang. Apple invest ke Vietnam 250-an triliun. Di kita mentok katanya mau 1 triliun doang. Diketahui Sandra Dewi tuh Apple. Tanggung jawab siapa yang kudu naikin level industri di Indonesia? Ya nggak tahu. Daripada saya salah ngomong, mending saya tanya sama teman-teman. Menurut teman-teman aja deh, gimana nih? Coba komen ya. Kabur aja dulu. Hashtag ini sudah menyebar kemana-mana atas dasar kemarahan, ketidakpuasan yang terjadi atau tidak ada harapannya di Indonesia. Saya justru sudah memikirkan ini dari jauh-jauh hari. Saya sudah merencanakan ini dari 10 tahun yang lalu untuk kabur dari Indonesia, terutama mempersiapkan anak-anakku kuliah di luar negeri. Itu karena saya sudah mapan. Bagaimana Bapak Ibu yang belum mapan? Tindakan apa yang kalian harus lakukan untuk keluar dari Indonesia, di mana kita harus akui Indonesia saat ini tempat yang kurang baik untuk anak-anak ke depannya karena perilaku pejabat-pejabatnya mental korup, perilaku penggiat-penggiat sosialnya tidak jujur, gampang dibayar, gampang disogok. Itulah karena sekarang lihat begitu banyaknya buzzer bayaran. Ya, mereka lupa mereka dibayar ya, tapi membuat black campaign atau pujian-pujian yang negatif. Ini situasi yang memang terjadi di negara kita saat ini, ngeri sekali ya, ngeri banget ya. Tidak ada harapan. Kalau pemimpin-pemimpin kita ini sudah tidak bekerja dengan baik dan ini berakar berulang, tidak punya rasa malu. Seperti peristiwa pagar laut adalah salah satu cerita ya, di mana itu jelas-jelas kesalahan, tapi satu pun tidak ada pejabat yang berani speak up siapa yang salah. Yang dikorbankan malah kerucu-kerucu di bawah.
itu terjadi di Indonesia saat ini. Rakusnya pejabat-pejabat, rakusnya politikus, rakusnya lembaga-lembaga agama. Ada sekarang perang antara lembaga agama A, B, dan C, ya, saling serang gitu ya. Jadi ini sangat tepat ya, adik-adik, siapapun kalian belum dapat jodoh misalnya, nggak dapat jodoh karena susah sekali dapat jodoh di Indonesia dengan karakter yang kalian idam-idamkan, pergi aja ke luar negeri ya, yang susah karena banyak sekali saya lihat jelek-jelek ya, perempuan-perempuan bisa dapat suami-suami yang baik di luar negeri, perbaiki keturunan dan mereka bisa menyayangimu ya, daripada kamu menikah memaksakan diri di Indonesia, udah lakinya nggak kerja, tidak romantis, tidak baik pula, kamu yang kerja berat ya, alangkah baiknya ya kalian udah mulai mikirkan kabur aja dulu. Yang poin yang mau aku sampaikan, kabur aja dulu ini tiba-tiba bergema sekarang ini, saya senyum-senyum karena saya udah mempersiapkan ini dari 10 tahun yang lalu. Kenapa saya tertarik mengkuliahkan anak-anak saya ke luar negeri? Karena saya, satu hal tujuan saya biar mereka mandiri. Ya, mandiri itu terutama karena selama di Indonesia dekat dengan orang tua, susah sekali meminta anak kita untuk mandiri, bukan? Nah, hal yang kedua, tentulah ketika mereka di luar negeri, mereka secara pengalaman jadi lebih baik ya, secara bahasa Inggris jauh lebih baik. 3, ada jaminan, satu kepastian kehidupan lebih baik ketika dia berada di luar negeri, ada rasa aman, dihargai ya. Sementara di Indonesia sekarang kita kerja, besok kehilangan jabatan karena kita tidak menjilat bos atau tidak punya koneksi dengan pemerintahan atau orang-orang yang berkuasa. Nah, kemudian lagi apa keuntungannya ketika kita berangkat ke luar negeri? Nah, ada dong, dengan kita di luar negeri, kita pun ketika kita mapan bisa membawa keluarga-keluarga kita datang ke sana. Kita harus akui, di luar negeri terutama di negara-negara Eropa dan Amerika itu ya, itu mereka ada satu kepastian hukum di sana dengan jelas. Nah, oleh sebab itu ketiga anak-anak saya sekolahkan di luar negeri ya. 1 sudah selesai dan bahkan sudah bekerja di government Singapura. Kalian tahu di Singapura itu sangat anak-anak pinter ya, anak-anak baik sangat dihargai. Anak saya satu lagi kuliah di Aussie ya, di Sydney ya. Dan saya minta sama dia yang minta ke saya untuk memutuskan tinggal di Sydney. Saya support ya. Anak saya yang ketiga akan saya kuliahkan di China. Di China apakah kehidupan lebih baik? Tidak. Itu tidak ada kepastian, tapi banyak hal yang perlu dipelajari di China. Banyak hal yang perlu dipelajari China sehingga anak saya satu saya kuliahkan di sana ya. Tentu dengan dia permintaan S2-nya nanti dia akan lanjut mungkin ke negara Amerika atau Eropa. Nah, poin yang saya sampaikan kepada orang tua atau teman-teman, support anakmu untuk mereka belajar keluar. Tapi nggak ada uang, Bu. Minimal kamu sekolahkan atau mungkin kamu nggak punya uang untuk kuliahkan dia. Ambil banyak sekali loh Bapak Ibu beasiswa di luar negeri ya. Buka pikiranmu, cari beasiswa di luar negeri ya. Nggak usah harus kuliah-kuliah terbaik, kampus-kampus terbaik. Kampus-kampus biasa pun membuka lowongan untuk beasiswa di luar negeri. Ketiga, kalaupun sampai nggak kuliah, ambil kesempatan untuk belajar untuk kerja di sana. Bekerjalah di luar negeri. Ya, keempat, buat kalian yang susah dapat jodoh. Nah, sekarang sudah banyak kok ya dating online. Coba nggak apa-apa ya, jangan takut karena di luar negeri, terutama negara Eropa ya, negara-negara Eropa atau Amerika, mereka itu lebih menghargai perempuan-perempuan Asia yang rajin bekerja keras ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau kamu bilang tagarnya kabur aja dulu, kabur aja selamanya, cari kehidupan lebih baik di sana ya. Aku sendiri sudah mempersiapkan, sekalipun kelak anak-anakku tidak balik ke Indonesia, it's okay, no problem. Karena kehidupan mereka adalah kehidupan mereka. Bukan saya siapkan untuk mengurus saya ya, tapi saya yang akan mengurus diri saya tentunya ya, tanpa harus kita mengemis-ngemis memaksa anak kita untuk urus kita. Salam sukses buat ibu-ibu, buat siapapun kalian warga negara Indonesia.